Selamat sore Pak Saifullah. Selamat sore, Mbak. Pak Saifullah, di satu universitas bisa ada 214 dosen positif COVID-19. 8 diantaranya meninggal dunia. Bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus corona di Aceh saat ini? Iya, bagian dari catatan di Satgas Penanganan COVID-19 di provinsi, termasuk data-data dosen di Unsiah dan juga di seluruh Aceh. Perkembangan terakhir, penambahan kasus baru yang terjadi kemarin tanggal 1 Juni 2021 itu sebanyak 122 dan ini sedikit menurun dibandingkan dengan kasus puncak yang terjadi 3 hari yang lalu yang mencapai 293 orang. Yang sembuh kalau kita lihat di Aceh secara akumulatif sudah 11.890 orang dari 15.139 yang terinfeksi COVID-19. Dan secara akumulatif pula kami laporkan ada 597 orang yang meninggal dunia sejak kasus pertama dicatat pada 27 Maret 2020 yang lalu. Begitu, Mbak. Pak, bisa dijelaskan dari klaster mana saja yang menyumbang peningkatan COVID-19 di sana? Ya, klaster kalau kita mencatat di provinsi secara umum yang paling tinggi memang masih tetap Kota Banda Aceh. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Aceh Besar yang bersebelahan dengan Banda Aceh. Dan di ranking ketiga, orang dari luar Aceh yang datang kemudian terindikasi demam dan memeriksa diri dan positif COVID-19. Terkait dengan ketersediaan tempat isolasi bagi pasien COVID-19, apakah mampu menampung pasien COVID-19 yang terus meningkat, Pak? Ya, hingga saat ini catatan yang kita miliki, kita menyediakan hampir 1.000 tempat tidur di rumah sakit rujukan baik di provinsi sebagai tempat rujukan utama maupun di kabupaten kota, dan tingkat pengisian saat ini di rumah sakit yang merawat kasus-kasus berat itu terisinya sudah 44,2%, sementara ruang isolasi Cinere yang sudah terisi 51,3%. Hingga saat ini masih bisa mengantisipasi terhadap lonjakan kasus yang ada karena 80% di Aceh adalah orang tanpa gejala atau mereka yang memiliki gejala ringan yang memang boleh melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Pak Saifullah, terkait dengan tenaga kesehatan, bagaimana kesiapan tenaga kesehatan? Apakah tenaga kesehatan masih cukup mampu melawan atau menangani peningkatan kasus ini, Pak? Ya, upaya kita bersama kan jangan sampai lonjakan kasus terjadi dalam waktu yang singkat sehingga melampaui sistem pelayanan kesehatan yang kita miliki. Dan sejauh ini memang seperti yang kami sampaikan tadi, tingkat keterisian tempat tidur itu 51,3% di seluruh Aceh. Kita menyediakan ada 29 rumah sakit rujukan. Sejauh ini memang masih bisa mengcover. Dan dalam situasi yang pasiennya meningkat, direkrut tenaga-tenaga relawan baru, terutama di rumah sakit rujukan utama di provinsi. Tetapi lagi-lagi kita tidak berharap lonjakan kasus itu terjadi, karena kalau terjadi lonjakan kasus yang mendadak dalam waktu yang sangat singkat, itu dimanapun tidak sanggup ditampung oleh sistem kesehatan yang ada. Hal ini kita belajar banyak kemarin baru-baru ini di India. Saya kira di berbagai negara seperti itu, karena itu pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota terus-menerus untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan, termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Begitu, Mbak. Pak Saiful, saya mau tanya soal rumah sakit rujukan. Ada berapa rumah sakit rujukan COVID-19 di Aceh, Pak? Kita ada 29 rumah sakit rujukan di Aceh di 23 kabupaten kota. Dan sejauh ini masih DPD di Aceh Timur terisinya ada di ruang isolasi
itu yang tinggi di atas 51%, tetapi yang lain masih sekitar 50% ke atas. Dan yang berat, yang kasus yang serius, tentu dirujuk ke rumah sakit. Rujukan utama di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Yang saat ini tingkat keterisian memang sudah tinggi, sekitar 78,1%. Demikian, Mbak. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan, bagaimana analisa dari gugus tugas terkait dengan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat di sana? Berdasarkan catatan dari tim pemantau perilaku Satgas COVID-19 nasional yang memantau juga di Aceh, tingkat penggunaan masker di Aceh 80% lebih dan tingkat menjaga jarak itu sekitar 82%. Dari sisi data-data kuantitatif yang dilaporkan oleh tim Satgas Nasional relatif baik, tetapi kemungkinan disiplin menggunakannya, misalnya apakah konsisten dan apakah menggunakannya dengan benar, kadang-kadang banyak juga sesekali ditarik ke dagu karena kebutuhan tertentu, kemudian dari dagu ditarik lagi ke atas. Nah, cara menggunakan masker yang benar ini yang sedang terus-menerus disosialisasikan, termasuk dalam operasi justisi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Upaya yang sudah dilakukan juga saat ini untuk mendisiplinkan protokol kesehatan di warung kopi dan kafe, sejumlah warung kopi dan kafe memang dengan sangat terpaksa harus di-off-kan sementara operasionalnya untuk mencegah terjadi klaster baru di kafe dan warung kopi. Demikian, Mbak Mercy. Terima kasih juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Saifullah Abdul Ghani atas waktunya untuk Kompas TV.